Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Seven Pounds, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria menelpon 911 dan memperkenalkan dirinya sebagai Ben Thomas. Dengan muka sedih dan stres, dia mengatakan kalau akan ada yang bunuh diri. Lalu ketika ditanya siapa, Ben menjawab saya. Beberapa bulan sebelumnya, di Los Angeles, Ben menelpon seorang operator perusahaan daging yang buta bernama Ezra Turner. Di sini, Ben mengatai dan memaki Ezra tanpa alasan yang jelas. Namun, meskipun begitu, Ezra tetap melayani Ben dengan sopan tanpa marah sedikit pun. Ezra pada akhirnya menutup teleponnya dengan sopan dan kita bisa melihat setelah menelpon Ben menyesali tindakannya tersebut. Di kantor IRS setelah jam kerja, Ben meneliti seorang wanita bernama Emily Posa dan berhasil menemukannya di rumah sakit sedang dirawat karena kelainan jantung bawaan. Selagi Emily sedang tidur, Ben memperhatikannya dan saat Emily akan terbangun, dia langsung pergi. Nah, di rumah, Ben tampak sedang sedih dan juga merenungkan sesuatu. Lalu tiba-tiba, adik satu-satunya Ben menelpon dan menanyakan apakah dia mengambil sesuatu dari rumahnya. Ben meyakinkan adiknya kalau dia nggak mengambil apa-apa, lalu menutup telepon dengan mengatakan kalau dia sangat sayang kepada adiknya tersebut. Keesokan harinya, Ben pergi ke sebuah panti jompo memperkenalkan dirinya sebagai agen IRS. Dia bertemu dengan direktur panti jompo bernama Stewart Goodman yang sedang menyuruh salah satu pasien bernama Ines untuk meminum obatnya. Di sini Ines tampak terus menolak, sampai Stewart yang kesal pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Ben kemudian berbicara dengan Stewart yang bilang kalau dia sedang bangkrut, yang membuatnya belum bisa bayar pajak. Padahal Ben melihat di luar kalau Stewart mempunyai mobil BMW baru. Untuk membuat keputusan, Ben bertanya kepada Ines apakah Stewart adalah pria yang baik. Ines di sini tampak ketakutan, lalu menangis sambil memberitahu kalau Stewart gak memperlakukannya dengan baik. Bahkan menghukumnya dengan tidak membiarkan perawat memandikannya. Mendengar hal ini, Ben langsung membawa Ines ke kamar kecil sendiri dan dengan marah menolak perpanjangan waktu yang diminta Stewart. Di saat Emily diperbolehkan pulang ke rumah, dia didatangi oleh Ben yang menunjukkan berapa lama Emily belum membayar pajak. Emily tampak pasrah, tetapi Ben mengungkapkan tujuan dia datang sebenarnya, yaitu untuk membantu membayar pajak dan juga hutang biaya pengobatan Emily. Emily langsung terkejut dengan kebaikan Ben. Lalu mulai dari sini mereka pun menjadi dekat. Setelah pergi dari rumah Emily, Ben mengamasi barang-barang rumahnya dan pindah dari rumah besarnya ke kamar motel, di mana dia menyimpan kotak berisi ubur-ubur yang mematikan. Ben kemudian menghubungi Holly, seorang pekerja sosial perlindungan anak, dan bertanya apakah dia mengenal seseorang yang membutuhkan dan pantas mendapatkan bantuan. Holly pun menyarankan seorang ibu bernama Connie Tepos yang tinggal bersama dua anak dan pacarnya yang kasar, tetapi gak bisa pergi karena selalu dipukuli oleh pacarnya jika dia mencoba pergi. Ketika Ben datang untuk mewawancarainya, Connie merasa malu sekaligus marah karena Ben tahu apa yang dia alami. Ben menawarkan bantuan untuk membawa Connie dan dua anaknya pergi, tetapi Connie menolak tawaran tersebut lalu mengusir Ben dari rumahnya. Lalu, Ben yang udah lama mengamati seorang pelatih hoki SMA bernama George mengetahui kalau George telah membantu mengatur beasiswa parsial kepada beberapa pemainnya agar bisa kuliah. Diketahui juga kalau George ini memiliki penyakit ginjal yang parah. Nah, melihat kebaikan George, Ben menyumbangkan ginjalnya. Saat ditanya George kenapa mendonorkan ginjal, Ben hanya mengatakan karena George adalah orang baik. Di sisi lain, saat jalan dengan anjingnya, Emily tiba-tiba pingsan dan dibawa kembali ke rumah sakit. Mendengar hal ini, Ben menghampirinya lalu menghibur dan juga menemaninya sampai dia sendiri tertidur. Keesokan paginya,
dokter mengatakan kalau Emily hanya mempunyai waktu beberapa minggu, kecuali ada orang yang mau mendonorkan jantungnya. Malam harinya, Connie menghubungi Ben menggunakan kartu nama yang Ben kasih sebelumnya. Connie mengatakan kalau dia habis dipukuli lagi dan kali ini membutuhkan bantuan. Mereka pun bertemu, dan di sini Ben mengatakan kepada Connie untuk tidak menjadi lemah, lalu memberinya kunci dan juga arah ke rumah besar dekat pantai miliknya. Connie membawa kedua anaknya dan mereka pun pindah ke rumah Ben, di mana dia membaca surat dari Ben yang telah memindahkan kepemilikan rumah tersebut kepada Connie. Nah, lagi-lagi Ben tidak menjelaskan kenapa dia mau melakukan ini semua. Gak lama kemudian, Ben membawa Emily pulang dari rumah sakit, dan mulai dari sini hubungan mereka menjadi semakin dekat. Setelah senang karena hubungannya dengan Emily, Ben mendonorkan sumsum tulangnya untuk anak kecil bernama Nicholas yang memang membutuhkan, dan dia memutuskan untuk tidak dibius saat sumsum tulangnya diambil. Emily kemudian mengundang Ben untuk kencan di rumahnya, di mana di sini mereka pun berdansa. Saat Ben keluar rumah untuk mengambil sesuatu, adiknya datang dan terungkap kalau Ben ini sebenarnya bernama Tim, dan adiknya lah yang bernama Ben. Jadi, Tim ini menyamar dan mengambil kredensial serta lencana IRS adiknya, lalu meletakkan fotonya di atas foto adiknya, supaya Tim bisa menggunakan hak istimewa Ben untuk memeriksa latar belakang keuangan dan juga mewawancarai orang-orang yang dia bantu. Ben meminta kembali rencananya yang telah Tim ambil dan meminta penjelasan. Nah, Tim pun memberikan rencananya dan berjanji akan menjelaskan keesokan paginya. Lalu dia menghabiskan malam dengan Emily. Di saat Emily sudah tertidur, Tim pergi ke rumah sakit untuk bertanya kepada dokter apakah ada kemungkinan Emily akan membaik. Tapi dokter mengatakan kalau kondisi Emily semakin memburuk dan kemungkinan besar akan meninggal sebelum organ yang disumbangkan tersedia. Mendengar hal ini, Tim memanggil sahabatnya bernama Dan Morris yang telah berjanji untuk melaksanakan keinginan terakhir Tim dan mengatakan kalau sudah waktunya. Tim berjalan kaki kembali ke kamar motelnya, lalu menelpon Ezra dan meminta maaf atas tindakannya di telepon sebelumnya, menjelaskan kalau dia hanya ingin memastikan Ezra adalah orang yang baik. Tim mengakhiri telepon dengan mengatakan kalau pria bernama Dan akan memberinya hadiah. Tim kemudian menelpon 911 seperti di awal film, dan kemudian diperlihatkan flashback yang memperlihatkan kalau Tim adalah insinyur penerbangan yang sukses. Suatu hari, dia menyetir sambil membawa tunangannya dan dengan ceroboh mengirimkan SMS yang menyebabkan terjadinya kecelakaan mobil yang menewaskan 7 orang, yang salah satunya adalah tunangannya sendiri. Selama 2 tahun, Tim terus terbayang-bayang dengan kecelakaan yang dia buat dan terus merasa bersalah. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan semacam penebusan dosa dengan menyelamatkan 7 nyawa orang. Dalam menentukan orang-orang yang akan dia bantu, dia melakukan pencarian dan mengawasi orang-orang yang akan dia bantu, memastikan orang-orang tersebut merupakan orang yang baik. Nah, Tim mengisi bak mandinya dengan air es dan ubur-ubur yang telah dia siapkan, lalu berendam membiarkan dirinya disengat ubur-ubur hingga tewas. Aksi bunuh dirinya ini akan mempertahankan organ tubuhnya supaya bisa dia donorkan kepada Emily dan Ezra. Dengan bantuan Dan, jantung dan kornea mata Tim pun berhasil diberikan kepada Emily dan juga Ezra. Setelah itu, Ben menemukan surat dari Tim yang harus dia berikan kepada setiap orang yang Tim selamatkan, yang menjelaskan mengapa Tim melakukan semua hal ini. Setelah membaca suratnya, Emily pun langsung menangis. Dan di sini, Ben juga menjelaskan kalau setahun sebelumnya dia terkena kanker paru-paru, yang kemudian berhasil selamat karena Tim memberikan sebagian paru-parunya. Ben juga mengatakan kalau Tim telah memberikan sebagian dari hatinya untuk Holly.
Nah, ini membuat tujuan tim menyelamatkan 7 nyawa pun tercapai. Emily kemudian menemukan Ezra di konser paduan suara anak sekolah, lalu menyapanya. Dia pun terpaku dengan mata Ezra, yang langsung bisa dia kenali kalau itu mata milik tim. Nah, walaupun belum pernah bertemu sebelumnya, dengan melihat luka operasi jantung Emily, Ezra langsung mengetahui siapa Emily, dan mereka pun berpelukan. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Seven Pounds. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.